Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Fitria Rahmiati, biasa sehari-hari dipanggil Baik Fitria. Saya adalah dosen pada program studi Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Bumi Bora Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu pengajaran pada mata kuliah penilaian status gizi. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini adalah mempelajari konsep penilaian status gizi pada seluruh kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Adapun capaian pada mata kuliah ini adalah jika diberikan mata kuliah penilaian status gizi pada mahasiswa selama 1 semester, maka peserta didik mampu mengetahui konsep penilaian status gizi dengan sangat baik serta mampu melakukan penilaian status gizi terhadap seluruh kelompok usia. Adapun kawasan kognitif, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep penilaian status gizi dalam kondisi sakit maupun sehat, kemudian mampu memahami dan menjelaskan indikator status gizi dengan baik. Adapun kawasan efektif, peserta didik mampu memiliki keterampilan sikap mandiri, kreatif, dan percaya diri untuk melakukan penilaian status gizi dengan mengaplikasikan di lingkungan masyarakat. Untuk kawasan psikomotorik, peserta didik mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk melakukan penilaian status gizi kepada seluruh kelompok usia. Mata kuliah ini juga membahas tuntas cara penilaian status gizi menggunakan metode langsung atau tidak langsung, mulai dari pengukuran antropometri, biokimia, klinik, dan juga dietary. Mata kuliah ini terdiri dari pertemuan tatap muka selama 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Adapun materinya dapat dilihat pada slide sebagai berikut. Sistem, metode, dan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Sistem pembelajaran pada mata kuliah penilaian status gizi ini adalah hybrid, yaitu online dan juga offline. Metode pembelajaran peer teaching, diskusi, tanya jawab, juga praktik di lapang. Interaksi dosen dan mahasiswa pada proses pembelajaran di kelas dilaksanakan selama 16 kali, tatap muka dan juga tatap maya. Kemudian dalam 1 semester ada konsultasi dan juga bimbingan tugas. Kemudian untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 50%, kemudian tugas untuk UTS, tugas sebelum UTS 10%, dan juga tugas sebelum UAS sebesar 10%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa Gizi angkatan 2019, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu. baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik-baik ya. Semoga seterusnya juga nanti sampai dengan pre-dietetik intensif juga baik-baik semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini, kesempatan sore ini, Ibu akan menyampaikan materi lanjutan ya terkait dengan penilaian status gizi untuk ibu hamil. Nah, ini sangat cocok nih terutama buat yang perempuan-perempuan untuk menyiapkan status gizinya sebelum masa kehamilan atau nanti ketika sudah hamil, gitu ya. Kita next. Sekarang masuk ke dalam pengertian ibu hamil ya. Apa sih sebenarnya pengertian dari kehamilan itu? Ada yang bisa? Ada yang tahu mungkin atau ada yang pernah mendengar sebelumnya? Pengertian dari kehamilan itu dimulainya kapan atau apa yang terjadi pada wanita hamil? Ada yang bisa?
Yuk, coba Elda. Ibu, kehamilan itu merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi. Jadinya kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Oke. Kalau menurut WHO itu kehamilan adalah proses 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Oke, benar. Siap, bagus jawabannya Elda ya. Jadi tadi ada proses pertemuan antara spermatozoa dengan ovum ya, sehingga menyebabkan seorang wanita ya, ingat ya, wanita bukan laki-laki, wanita itu menjadi hamil gitu. Nah, kehamilan ini dimulai dari periode akhir menstruasi ya, sampai dengan kelahiran sehingga berkisar sekitar 266 sampai 280 hari atau sekitar 37 sampai 40 minggu. Nah, mungkin adik-adik di sini tahu kira-kira apa sih perubahan yang terjadi selama kehamilan itu? Ada yang pernah tahu nggak, mungkin dari ibunya atau tetangga yang pernah hamil, kira-kira perubahan apa saja yang terjadi ketika seorang ibu lagi atau semasa kehamilannya? Silahkan, siapa duluan? Nia, ya, Jumania Valindri, silahkan Nia. Suaranya nggak ada Nia ya? Masih nggak ada ya? Yang lain mendengarkan nggak suara Nia? Nggak ada juga, Bu. Mungkin sedang gangguan teknis. Coba ke yang lain dulu. Siapa tadi mau menjawab? Silahkan. Kalau Elda, menurut saya, Bu, yang Elda. terjadi saat hamil itu morning sickness, kram perut, habis itu disusul kayak mual, pengen muntah, terus pusing kepalanya. Oke, ya baik, benar. Jadi selama kehamilan itu terjadi perubahan, baik perubahan secara fisiologis, metabolik maupun anatomis ya. Seorang ketika sedang mengalami kehamilan itu biasanya ada bagian-bagian tertentu yang membesar ya dari segi anatomisnya, contohnya adalah payudara, kemudian lengan, perut, dan juga bokongnya. Itu semua membesar untuk mempersiapkan masa kehamilan gitu ya. Kemudian dalam segi psikologisnya juga, seseorang itu ketika hamil itu lebih mudah atau cenderung cepat marah ya, emosian, kemudian mudah capek, mudah lelah gitu. Kemudian kadang juga ada bawaan-bawaan yang mengakibatkan ibu hamil itu mudah ngantuk gitu ya, mudah lapar dan lain-lain. Oke. Oke. Ada yang mau menambahkan mungkin? Ada yang mau menambahkan? Enggak ya? Oke. Ini kenapa ya share screen-nya nggak bagus ini, Ibu, gini aja deh. Dibesarkan aja. Oke. Kalau begini slide-nya kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Oke. Kemudian, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan pada sebelumnya, bahwasanya perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu adalah pertumbuhan plasenta dan fetus ya. Plasenta itu apa? Plasenta itu adalah tempat di mana janin itu berada ya di dalam rahim ibu. Plasenta inilah nantinya yang berfungsi untuk mengalirkan zat gizi dari si ibu ke si bayi ya. Kemudian perubahan yang terjadi lainnya adalah ukuran dan aktivitas uterus itu membesar. Kemudian otot-otot penunjang juga membesar. Pertumbuhan payudara juga ikut membesar karena sebagai persiapan untuk laktasi. Selanjutnya, nah, mungkin di sini poinnya ya. Jadi penentuan status gizi bagi ibu hamil itu biasanya menggunakan apa? Kalau yang setahunya kalian menggunakan apa? Silahkan. Menggunakan pita lila. Oke, pita lila. Ya, untuk apa pita lila itu?
Untuk Untuk mengukur mengukur lingkar lengan. Oke, lingkar lengan ya. Baik, benar. Salah satunya adalah untuk menentukan status gizi ibu hamil itu bisa ditentukan melalui lila ya. Lila itu adalah singkatan dari lingkar lengan atas. Dikatakan status gizinya baik jika lingkar lengan atas seorang ibu hamil itu adalah lebih besar atau sama dengan 23,5 cm. Sedangkan dikatakan kurang energi kronik jika lila ibu hamil itu kurang dari 23,5 cm. Nah, kenapa sih kok yang digunakan ini lila gitu ya? Karena lila ini adalah atau merupakan gambaran dari keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lila ini mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak berpengaruh pada cairan tubuh. Dan lila inilah yang digunakan untuk screening kekurangan energi kronis untuk mendeteksi ibu hamil itu beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah atau tidak. Ya. Nah, ambang batasnya tadi sudah kita pelajari sebelumnya atau di slide sebelumnya, bahwasanya jika ditemukan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, artinya wanita tersebut atau ibu hamil tersebut mempunyai resiko ya untuk menjadi kurang energi kronik, dan juga diperkirakan nantinya akan dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR ya. Kemudian cara mengukur untuk lila adalah biasanya dilakukan pada lengan kiri atau lengan yang tidak aktif. Nah, pengukuran lila ini caranya adalah dengan kita melingkarkan pita lila pada pertengahan lengan pangkal atas ya, pertengahan lengan kita. Biasa digunakan adalah lengan yang kiri, atau misalnya kalau dia istilahnya tidak biasa menggunakan tangan kanan untuk beraktivitas, berarti kita gunakan atau pengukurannya menggunakan tangan kanan. Nah, pengukuran lila ini itu dilakukan pada pertengahan antara pangkal lengan atas dan ujung siku. Ya, kemudian dicari titik tengahnya seperti yang tertera pada gambar di slide ini. Dicari titik tengahnya, kemudian ditandai, setelah itu baru pita lila melingkar pada pergelangan lingkar lengan atasnya. Itulah yang didapatkan sebagai hasil ukur dari lingkar lengan atas. Kemudian, nah, KEK atau kekurangan energi kronik ini terjadi jika lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm disertai dengan A, berat badan ibu hamilnya kurang dari 42 kg, kemudian tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, kemudian berat badan ibu pada kehamilan trimester 3-nya kurang dari 45 kg, kemudian IMT sebelum hamilnya adalah kurang dari 17, dan juga ibu menderita anemia. Sehingga rekomendasi untuk perhitungan berat badan adalah untuk perhitungan status gizi adalah dengan menentukan atau melihat berat badan atau penambahan berat badan ibu ketika hamil. Nah, di sini bisa dilihat pada tabel yang di layar bahwasanya jika indeks massa tubuh ibu hamil ya, jika indeks massa tubuh sebelum hamil itu kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat, maka penambahan berat badan yang dianjurkan itu adalah sebesar 12,5 sampai dengan 18 kg. Nah, jika IMT-nya atau indeks massa tubuh sebelum hamilnya normal berkisar 18,5 sampai 24,9 kg per meter kuadrat, maka dikatakan normal itu jika penambahan berat badannya adalah berkisar 11,5 sampai dengan 16. Dan ketika berat badan sebelum hamil memiliki IMT antara 25 sampai 29,9 kg, maka total penambahan berat badan yang direkomendasikan adalah sebesar 7 sampai 11,5 kg.
Namun jika ibu tersebut obesitas, ya sebelum hamil sudah obesitas, yang IMT-nya lebih besar sama dengan 30 kg per meter kuadrat, maka total penambahan berat badan yang dianjurkan hanya 5-9 kg saja. Nah, kenaikan berat badan ibu ini harus memadai, ya, bertambah sesuai dengan umur kehamilan. Jadi semakin besar usia kehamilan, maka penambahan berat badannya juga semakin banyak. Dalam 3 bulan pertama, biasanya berat badan ibu hamil akan naik sampai 2 kg. Kemudian dinilai normal bila kenaikan berat badan 0,5 kg setiap minggunya. Nah, kemudian selain dengan antropometri, tadi kan pengukuran antropometri, kira-kira ada mahasiswa yang tahu pengukuran biokimia yang biasa dilakukan untuk ibu hamil? Kira-kira pengukuran biokimia apa yang bisa kita cari untuk ibu hamil? Pengukuran apa? Namanya adalah pengukuran hemoglobin. Ya, kenapa sih ibu hamil itu perlu dicek hemoglobinnya? Yo, ada yang tahu nggak? Kenapa ibu hamil perlu dicek hemoglobinnya? Biar nggak anemia, Bu. Kan kalau kurang dari 12 gram per desiliter itu nanti anemia. Oke, benar ya. Agar ibu hamil tersebut tidak mengalami anemia. Ya, jadi anemia ini merupakan salah satu penanda atau permasalahan yang banyak terjadi pada ibu hamil. Anemia dikatakan anemia jika hemoglobin dari ibu hamil tersebut kurang dari 11 gram per desiliter ya. Kita lihat pada tabel yang nomor 3 ini. Batas nilai hemoglobinnya adalah ketika kurang dari 11 gram per desiliter. Ini untuk ibu hamil ya. Anemia itu sangat tidak dianjurkan ya, maksudnya pemerintah itu sudah mewanti-wanti agar supaya ibu hamil jangan sampai terkena anemia saat kehamilannya. Karena dikhawatirkan jika terjadi anemia, maka akan melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, juga akan melahirkan anak dengan kondisi yang stunting. Selanjutnya, nah, apa saja yang mempengaruhi status gizi ibu ketika kehamilannya? Yang pertama adalah status gizi ibu itu dipengaruhi ketika kehamilan dengan usia kehamilan. Jadi semakin tua usia kehamilan ibu, maka semakin banyak kalori yang dibutuhkan oleh ibu. Yang kedua adalah berat badan ibu itu sendiri ya. Jadi berat badan ibu hamil menentukan berapa banyak asupan makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil dengan tujuan kebutuhan gizi janin tercukupi dan bayi yang akan dilahirkan nantinya memiliki berat badan yang normal. Yang ketiga adalah ibu hamil yang sedang sakit biasanya nafsu makannya akan menurun. Nah, karena menurunnya nafsu makan, akhirnya asupannya pun semakin menurun. Itu nanti akan berpengaruh juga pada status gizi ibu hamil. Kemudian, pengetahuan gizi ibu hamil juga sangat berpengaruh terhadap pilihan makanan. Ya, ibu hamil dengan pengetahuan gizi yang baik cenderung untuk memilih bahan makanan yang terbaik untuk janinnya. Sebaliknya, ibu hamil yang memiliki pengetahuan gizi yang rendah, maka ia akan makan dengan sembarang gitu ya, makan apa aja yang penting masuk tanpa mempertimbangkan makanan tersebut sehat atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi ibu hamil juga akan mempengaruhi daya beli makanan. Sehingga ibu hamil dengan kondisi ekonomi yang cukup atau menengah ke atas akan lebih mudah mempengaruhi daya beli terhadap makanan yang sehat dan juga bergizi. Kemudian ada juga kepercayaan makan ibu hamil ya. Di suatu tempat atau di suatu daerah masih ada kepercayaan-kepercayaan tertentu bahwasanya terdapat pantangan-pantangan makan yang makanan tersebut merupakan makanan bergizi gitu ya. Contohnya adalah di suatu daerah ada yang mengatakan tidak boleh makan udang atau cumi gitu ya, takut ketika lahir anaknya
jalannya mundur gitu. Kemudian tidak boleh makan telur atau tidak boleh makan ikan, khawatir karena nanti anaknya lahir menjadi memiliki bau badan. Kemudian dan berbagai macam jenis pantangan makanan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Gitu ya. Kalau di Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa, ini karena mahasiswa lebih banyak dominan di Pulau Lombok dan Sumbawa, kira-kira ada nggak pantangan makan untuk ibu hamil atau kepercayaan-kepercayaan makanan terkait dengan kehamilan? Coba siapa ya? Anggun, kira-kira di wilayahnya ada nggak pantangan makan untuk ibu hamil atau kepercayaan-kepercayaan tertentu terkait dengan makanan ibu hamil? Ada Bu, di sini nggak boleh makan nanas, nanti takut keguguran gitu. Oke, nggak boleh makan nanas karena takut keguguran ya. Terus di wilayahnya siapa lagi ya? Kevin kali, ada Kevin nggak ya tadi? Atau Elda deh, Elda, di wilayah Elda kira-kira ada pantangan makannya nggak? Sama Bu kayak Anggun tuh. Oh, nanas ya, jadi Nggak sebagian boleh besar. makan nanas. Sebagian besar tidak boleh makan nanas. Ada yang lain yang di wilayahnya punya pantangan makanan? Mungkin hampir sama ya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi sebelumnya kita sudah membicarakan terkait dengan status gizi ibu hamil. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa ibu hamil itu memiliki kecukupan status gizi atau memiliki kecukupan gizi yang baik? Kita bisa melihat tanda-tanda yang lainnya. Selain dari IMT dan juga berat badan, selain dari lingkar lengan atas dan juga dari indeks selain dari lingkar lengan atas dan juga pertambahan berat badan, kita bisa melihat tanda-tanda kecukupan gizi ibu hamil dari tanda-tanda fisiknya. Ya, yang pertama berat badannya normal sesuai dengan penambahan berat badan yang direkomendasikan. Yang kedua, bibirnya tidak terlihat pucat ya, bibirnya lembab dan juga tidak bengkak. Kemudian di gusinya, itu gusinya merah, normal, dan tidak ada perdarahan. Kemudian giginya, jika dilihat, giginya bersih, mengkilap, tidak berlubang, dan tidak ada perdarahan. Untuk jantung, ketika diperiksa, detak dan irama jantungnya normal, serta tekanan darah juga normal. Keadaan umum, gesit dan juga responsif, jika dipanggil bisa berinteraksi, kemudian bisa memberikan respon. Kulit tidak kusam, cukup lembab dan tidak kering. Kuku keras dan warnanya kemerahan. Nah, ini adalah tanda-tanda fisik kecukupan gizi ibu hamil yang baik. Nah, dari ketika kita sudah menentukan status gizi tadi, kemudian biasanya seorang ahli gizi akan menentukan kebutuhan gizi yang sesuai dengan usia kehamilannya. Menurut AKG, angka kecukupan gizi, untuk ibu hamil akan ada penambahan zat gizi ya, baik dari energi, protein, lemak, karbohidrat, kemudian dan juga zat gizi mikro yang lainnya seperti omega 3, omega 6, serat, vitamin A, dan vitamin B, dan lainnya. Di tabel ini sudah dijabarkan atau dipaparkan terkait dengan penambahan masing-masing zat gizi makro dan juga zat gizi mikro pada masing-masing trimester. Kita lihat satu-satu. Untuk trimester 1, seorang ibu hamil membutuhkan penambahan 180 untuk energi, untuk trimester 2 membutuhkan penambahan 300, dan untuk trimester 3 juga membutuhkan penambahan 300 kilokalori. Untuk energi ini, contoh bahan makanannya antara lain padi, jagung, roti, umbi-umbian, dan juga gandum. Untuk protein, pada trimester 1 sampai trimester 3 sama penambahannya sekitar 20 gram. Ya. Contoh bahan makanannya ada pada daging, ikan, telur, hati, tahu, dan tempe. Untuk lemak, pada trimester 1 penambahannya sejumlah 6 gram.
Kemudian trimester 2 dan 3 sejumlah 10. Contoh bahan makanannya dapat didapatkan dari minyak dan mentega. Kemudian untuk trimester omega 6, ya, penambahannya sama trimester 1 sampai 3 yaitu plus 2. Kemudian contoh bahan makanannya adalah telur, kedelai, bayam, alpukat, dan salmon. Omega 3 trimester 1 sampai trimester 3 itu sama ya, penambahannya 0,3. Contoh bahan makanannya ikan laut, canola, kenari. Kemudian karbohidrat penambahannya 25 trimester 1, trimester 2 dan 3, padi, jagung, roti, umbi-umbian, dan gandum, contoh bahan makanannya. Dan seterusnya ya. Ini untuk zat gizi mikro, nanti dapat dibaca, vitamin B3, B5, B6, B9, B12, besi, iodium, kalsium, dan kromium. Berikut dengan contoh bahan makanannya. Dan juga untuk ibu hamil itu diperlukan suplementasi ibu hamil ya, tadi karena untuk mengatasi anemia pada ibu hamil. Sehingga pemerintah mewajibkan ibu hamil mengkonsumsi 10 tablet tambah darah selama masa kehamilannya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat Bu Fitri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut lagi pada di luar pertemuan ini, bisa dengan menghubungi Ibu di ruangan atau dengan nanti kita praktik di laboratorium. Begitu, sebelum Ibu akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Elda ya? Silakan Elda. Mau bertanya sedikit Bu, dalam pengukuran status gizi ibu hamil, mengapa tidak diukur dengan menggunakan IMT sebagai penentu status gizi ibu hamil? Mengapa hanya menggunakan pita lila? Oke. Ukur lila saja. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Bayi Elda Yostitian. Jadi saat kehamilan, mengapa tidak menggunakan ukuran indeks massa tubuh ya? Kita perlu tahu bersama bahwa indeks massa tubuh itu adalah kita mengukurnya menggunakan tinggi badan dan juga berat badan. Nah, ketika kehamilan, itu berat badan seorang ibu hamil akan meningkat terus sesuai dengan usia kehamilannya. Peningkatan berat badan ibu hamil itu sangat sensitif ketika kita masukkan ke dalam indeks massa tubuh. Sehingga dapat dipastikan hasilnya ketika kita memasukkan pada indeks massa tubuh, hasilnya adalah cenderung ke obesitas dan juga overweight. Sehingga indeks massa tubuh ini memang tidak sensitif untuk mengukur status gizi ibu hamil, ya. Sehingga IMT ini biasanya digunakan hanya untuk orang yang normal atau remaja, untuk yang wanita dewasa atau pria dewasa dalam keadaan yang normal. Begitu ya Elda, sehingga yang paling sensitifnya adalah penambahan berat badan tadi sesuai dengan indeks massa tubuh sebelum hamilnya dan juga lingkar lengan atas. Itu yang digunakan untuk ibu hamil. Begitu ya Elda ya. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Silahkan jika ada lagi yang ingin bertanya. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri. Pertemuan selanjutnya adalah terkait dengan penilaian status gizi untuk anak bayi dan balita ya. Jadi jangan lupa nanti tugasnya ada di e-learning, silahkan dibaca tugasnya, kemudian laporannya dikumpulkan. Begitu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Banyak Bu ilmunya. Silakan.